Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Eko Arvin Witanto, NIM 1710201090. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video penjelasan tentang instrumen pengkajian stres DASS atau Depression Anxiety Stress Skala 42. Itu ada nanti bakal ada 24 pertanyaan, dan juga saya akan membahas tentang terapi tertawa. Langsung saja, tidak perlu waktu lama, langsung saja kita mulai dengan penjelasan tentang depresi ansietas stres skala. Itu nantinya ada 42 pertanyaan yang akan kita tanyakan kepada pasien. Akan tetapi alangkah baiknya kita pahami terlebih dahulu. Nanti ada poin-poin skala itu mulai dari 0 sampai 3. Untuk 0 itu tidak ada atau tidak pernah. Untuk skor 1 sesuai dengan yang dialami sampai tingkat tertentu atau kadang-kadang. Untuk skor 2 itu sering. Untuk skor 3 itu sesuai dengan yang dialami atau hampir setiap saat. Untuk aspek-aspek penilaiannya yang kita tanyakan itu seperti menjadi marah karena hal-hal kecil atau sepele, kemudian mulut terasa kering, tidak dapat melihat hal yang positif dari suatu kejadian, kemudian merasakan gangguan dalam bernapas, napas cepat atau sulit bernapas seperti itu. Kemudian yang kelima, merasa sepertinya tidak kuat lagi untuk melakukan suatu kegiatan. Yang keenam, cenderung bereaksi berlebihan pada situasi. Kemudian yang ketujuh, kelemahan pada anggota tubuh. Yang kedelapan, kesulitan untuk relaksasi atau bersantai. Yang kesembilan, cemas yang berlebihan dalam situasi namun bisa lega jika hal atau situasi itu berakhir. Yang ke-10, pesimis. Yang ke-11 itu mudah merasa kesal. Yang ke-12 itu merasa banyak menghabiskan energi karena cemas. Kemudian yang ke-13 itu merasa sedih dan depresi, tidak sabaran. Yang ke-15, kelelahan. Ke-16, kehilangan minat pada banyak hal, misal makan, terus ambulasi, kemudian sosialisasi dengan lingkungan sekitar. Ada juga yang ke-17, merasa diri tidak layak. Kemudian yang ke-18, mudah tersinggung, berkeringat, misal tangan berkeringat tanpa stimulus oleh cuaca ataupun latihan fisik. Jadi misal lagi ngomong di depan umum atau lagi ada masalah, itu nanti berkeringat seperti itu. Kemudian yang ke-20, ketakutan tanpa alasan yang jelas. Yang ke-21, merasa hidup tidak berharga. Yang ke-22, sulit untuk beristirahat. Yang ke-23 itu nanti kesulitan dalam menelan. 24, tidak dapat menikmati hal-hal yang dia lakukan, seperti yang pasien itu lakukan. Kemudian yang ke-25, perubahan kegiatan jantung dan denyut nadi tanpa stimulus oleh latihan fisik. Merasa hilang harapan dan putus asa, mudah marah, mudah panik, kesulitan untuk tenang setelah sesuatu yang mengganggu. Kemudian takut diri terhambat oleh tugas-tugas yang tidak bisa dilakukan, tidak biasa dilakukan. Kemudian sulit untuk antusias pada banyak hal, sulit untuk mentoleransi gangguan-gangguan terhadap hal-hal yang sedang dilakukan. Kemudian berada pada keadaan tegang, merasa tidak berharga, tidak dapat memaklumi hal apapun yang menghalangi pasien untuk menyelesaikan hal yang sedang pasien lakukan, seperti itu. Kemudian yang ke-36 itu ketakutan. Yang ke-37, tidak ada harapan untuk masa depan pasien. Kemudian merasa tidak berarti, hidupnya tidak berarti. Kemudian udah gelisah pasien dengan jadi nanti pasiennya khawatir dengan situasi saat pasiennya mungkin menjadi panik dan mempermalukan diri sendiri, seperti itu. Kemudian yang ke-41 itu gemetar. Yang ke-42 ada sulit untuk meningkatkan inisiatif dalam melakukan sesuatu. Itu ada skala-skala depresi yang nantinya
bisa kita jadikan sebagai indikator penilaian untuk skala depresi. Untuk skalanya untuk skala yang pertama itu skala depresi dengan nilai 3, 5, 10, 13, 16, 17, 21, 24, 26, 31, 34, 37, 38, 42. Untuk skala kecemasan 2, 4, 7, 9, 15, 19, 20, 23, 25, 28, 30, 36, 40, 41. Untuk skala stres 1, 6, 8, 11, 12, 14, 18, 22, 27, 29, 32, 33, 35, 39. Untuk indikator penilaian sendiri itu ada beberapa tingkatan yang seperti normal, ringan, sedang, parah, dan sangat parah. Untuk nilai untuk bisa dikatakan depresi yang normal itu apabila nilainya 0 sampai 9. Kemudian cemas yang normal itu 0 sampai 7. Kemudian stres yang normal itu 0 sampai 14. Kemudian kalau misalnya depresinya udah masih ringan, skornya 0 sampai 13. Depresi kemudian cemas yang ringan 8 sampai 9, stres yang ringan itu 15 sampai 18. Kemudian apabila depresinya sedang 14 sampai 20, kecemasannya sedang 10 sampai 14, stresnya sedang 19 sampai 25. Kemudian apabila depresinya parah 21 sampai 27, kecemasannya parah 15 sampai 19, stresnya parah 26 sampai 33. Terus apabila tingkatannya sudah sangat parah, maka depresinya akan menghasilkan nilai lebih dari 28, kecemasannya lebih dari 20, dan juga stresnya lebih dari 34. Itu tadi untuk pengkajian stres DASS. Langsung saja untuk penjelasan berikutnya kita membahas tentang terapi tertawa. Untuk yang pertama itu terapi bersemangat dengan bertepuk sebelah tangan seperti ini. Jadi bertepuk sebelah tangan sambil meneruskan hu hu ha 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 sebanyak 5 kali, hu hu ha ha ha. Kemudian angkat tangan ke atas lalu tertawa dengan penuh semangat, ha seperti itu. Kemudian tarik napas dalam sebanyak 2 kali. Sudah. Untuk gerakan yang selanjutnya itu terapi tawa penghargaan. Itu hubungkan ujung jari telunjuk dihubungkan dengan ujung ibu jari sehingga membentuk lingkaran kecil. Jadi seperti mana? Nah, seperti ini. Lingkaran kecil kan. Setelah itu gerakan tangan ke depan dan ke belakang dengan cepat. Seperti ini berarti. Memandang peserta lain dan sambil bertawa seperti ini. Oke. Kemudian tawa 1 meter. Itu untuk yang pertama gerakannya tangan seperti merentangkan busur untuk melepaskan anak panah seperti ini berarti. Kemudian tangan digerakkan dalam 3 gerakan pendek sambil mengucapkan a e seperti itu. A e gitu. Kemudian 3 peserta tiba-tiba tertawa sambil merentangkan kedua tangan dan lebih sedikit menengadahkan kepala seperti tertawa dari perut seperti ini. Seperti itu. Kemudian pertama dilakukan gerakan merentangkan busur ke sisi kiri, kemudian selanjutnya ke sisi kiri. Itu dilakukan 2 kali. Jadi nanti ke kiri 2 kali, ke kanan 2 kali seperti itu. Untuk selanjutnya itu ada tawa singa. Yang pertama itu lidah dijulurkan keluar sepenuhnya dan mulut dibuka lebar-lebar. Nah, gitu. Setelah itu dengan mata terbuka lebar, pasien mengajungkan kedua tangan seperti cakar singa. Lalu mengaum, lalu tertawa dari perut. Ya, seperti itulah. Kemudian ada tawa milkshake.
Itu nanti pasien diminta berpura-pura memegang 2 gelas yang berisi susu dan kopi. 2 gelas susu dan kopi, kemudian sesuai aba-aba koordinator. Jadi nanti ada koordinatornya. Kemudian susu dituang dari gelas satu ke gelas yang lainnya sambil ngomong AE, kemudian dituang lagi ke gelas yang satunya AE. Setelah itu setiap pasien tertawa sambil membuat gerakan seolah-olah sedang minum susu. Terus kemudian kegiatan tadi dilakukan 4 kali, diikuti dengan tepuk tangan sambil mengucapkan ha ha ho ho. Jadi sambil kayak gini kan, kemudian minum, tertawa, kemudian tepuk tangan sambil ha ha ho ho, seperti itu. Untuk selanjutnya itu tawa hening dengan mulut terbuka lebar. Yang pertama buka mulut selebar mungkin, dan para pasien itu saling tatap-tatapan seperti itu. Untuk selanjutnya perlihatkan telapak tangan dengan berbagai gerakan serta menggoyang-goyangkan kepala dan tangan. Jadi seperti ini. Seperti itu. Jadi hening, tawanya hening sambil mulutnya terbuka lebar. Untuk selanjutnya tawa bersenandung dengan bibir tertutup. Untuk yang pertama itu kutupkan bibir dan peserta berusaha tertawa saat mengeluarkan senandung yang bergema di kepala. Kemudian pasien terus saling memandang sambil membuat beberapa gerakan apapun yang sifatnya bermain-main dan bisa merangsang tertawa. Jadi nanti sambil sekreatifnya pasien lah, seperti itu. Untuk selanjutnya tawa ayunan. Tawa ayunan itu membuat lingkaran, kemudian semua klien itu bergerak ke belakang sejauh 2 meter dan membuat lingkaran. Kemudian berdasarkan aba-aba koordinatornya, para klien bergerak maju dan mengeluarkan suara a e. Semua mengangkat tangan dan serentak tertawa sambil bertemu tengah-tengah. Jadi sambil seperti ini kan tertawa, kemudian bertemu di titik kumpul yang di tengah-tengah tadi. Kemudian setelah 1 putaran tawa, yang kedua kali mereka bergerak maju sambil mengatakan oh ho oh, oh ho oh, gitu. Demikian juga yang keempat, ketiga, keempat, dan seterusnya. Untuk selanjutnya tawa ponsel. Tawa ponsel itu ada nanti klien pura-pura memegang HP dan mencoba tertawa. Jadi mainan HP sambil tertawa, terus membuat gerakan-gerakan yang berkeliling untuk bertemu dengan orang-orang yang berbeda dan tertawa seakan-akan menikmatinya. Tawa ini dapat dilakukan dalam 2 kelompok dan saling berhadapan sesuai aba-aba koordinator. Kedua kelompok saling menyeberang sambil tertawa dan memegang HP mereka. Jadi jalan-jalan nanti ketawa-ketawa seperti itu. Untuk selanjutnya tawa bantahan itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu ada kelompok jadi nanti kayak mereka tuh saling menudingkan jari telunjuk seperti itu. Terus selanjutnya ada tawa memaafkan. Peserta memegang cuping telinga masing-masing dengan menyilangkan lengan, kemudian berlutut dan tertawa seperti ini. Jadi seperti ini, kemudian duduk berlutut dan tertawa. Untuk selanjutnya tawa bertahap. Klien mendekat ke arah koordinator, dimulai dengan senyum, melihat ke sekeliling dan saling pandang. Kemudian koordinator memulai dengan tertawa kecil dan yang lain memulai dengan kecil juga secara bertahap. Intensitas semakin ditingkatkan, kemudian peserta mulai bertahap untuk semangat, dan tawa ini dapat dilakukan kurang lebih 1 menit. Kurang lebih bisa dilakukan 1 menit. Baik, itu tadi serangkaian penjelasan dari saya mengenai pengkajian stres menggunakan instrumen DASS dan juga penjelasan tentang terapi tertawa
Semoga dapat mengedukasi teman-teman yang melihatnya. Saya kira wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.